Shalom saudara, kita kembali di acara yang kita tunggu. Anda bertanya, kita menjawab. Ini episode 268 ya. Dari 0822 8604 dan seterusnya. Shalom Amang. Sebelumnya saya sangat bersyukur dengan adanya program Anda bertanya, kita menjawab. Karena dapat memberikan jawaban setiap persoalan hidup jemaat Tuhan. Saya mau bertanya, apa yang harus dipersiapkan untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik? Ngomong-ngomong, saya jemaat baru Pak Erastus di Batam. Mau lihat Amang Eras. Oke, mau lihat. Begini, menjadi suami yang baik, menjadi bapak rumah tangga yang baik, jadi orang tua yang baik, menjadi pegawai yang baik, menjadi tetangga yang baik, jadi anggota masyarakat yang baik, itu sangat ditentukan apakah kita menjadi anak Allah yang baik. Anak Allah yang baik itu teladannya, contohnya Yesus. Kalau kamu ikuti terus Truth ID, kamu akan bisa mengerti bagaimana menjadi anak Allah yang baik. Jadi anak Allah yang baik, kamu pasti jadi kepala rumah tangga yang baik, suami yang baik, ya, menjadi bapak yang baik, anggota masyarakat yang baik, pegawai yang baik, tetangga yang baik, dan seterusnya. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Ikuti terus Truth ID dan doa pagi bersama Amang Eras. Oke, holong dohorakutuhu di bakasan Tuhan. Amin. 0813 1055 dan seterusnya. Saya wanita usia 58 tahun, 2 anak saya sudah berumah tangga semua. Suami orang Indonesia bagian timur, saya sendiri orang Jawa Timur, besar di Jakarta. Masih ada dan masih tinggal bersama. Salam Pak Pendeta Erastus yang dikasih Tuhan dan yang saya hormati, sehingga follow Bapak terus tiap hari dalam mengikut Tuhan Yesus. Mohon pertolongan Pak untuk kasus saya. Intinya saya bertengkar terus dengan suami walau usia sudah tidak muda lagi. Walau sadar sebentar lagi akan menghadapi kiamat. Entah kiamat besar atau kiamat kecil. Saya sudah berusaha menjalankan apa yang Bapak nasihatin dalam khotbah-khotbah Bapak. Tapi tetap saja kita tidak bisa benar-benar bersatu dan membuat bisnis keluarga kami runtuh. Saya sedih, tertekan, dan tidak sanggup lagi meneruskan usaha ini. Karena selalu dianiaya secara verbal dan sikap mengancam dan menekan dari suami. Tapi karena saya pegang peranan kunci dalam usaha ini, suami minta saya meneruskan usaha ini. Saya setuju dengan syarat dia harus belajar firman Tuhan, Alkitab, dengan ada pendeta yang mementori. Boleh dia cari sendiri atau yang saya carikan. Tapi dia tidak mau. Pak, kalau nanti dia berubah pikiran, mau nggak Pak Eras menjadi mentornya? Atau kalau Bapak tidak bisa karena terlalu sibuk, bisa pilihan mentor yang bagus sama seperti Bapak, atau lebih bagus juga tidak apa. Bercanda Pak. Kami berdua orang baik, tapi sayang sulit untuk bisa bersatu. Demikian Pak. Tolong Pak, terima kasih banyak atas perhatian Bapak. Yang pertama, saya akan menyediakan mentor. Hubungi nomor telepon ini. Nanti staf saya akan menunjukkan mentor yang sangat baik untuk bisa membimbing suami Anda. Tetapi menurut saya, ya, Anda ini orang otoriter. Suami Anda juga orang keras kepala. Jadi tidak ketemu, sama-sama baik. Tapi satu otoriter, satu tidak mau nurut. Anda tipe wanita yang mau menguasai. Dari cara Anda bicara ini, Anda tipe dominan. Anda tahu nggak, Anda itu menyiksa diri dengan tipe seperti ini. Anda menyiksa diri dan menyiksa suami. Tuhan sayang kamu berdua supaya kalian masuk surga. Saya lebih tua beberapa tahun. Ya. Saya kira saya lebih tua lah bangsa 45 tahun. Jadi Anda ya Bu, lebih baik jangan banyak bicara lagi. Coba belajar mengalah. Ya. Pasti ini bertengkar untuk hal-hal yang tidak prinsip. Kalau misalnya suami kawin lagi, istri selingkuh, itu masalah besar. Ini pasti bukan masalah-masalah prinsip. Karena ketidakrukunan ini maka berkat Tuhan tidak bisa mengalir. Ingat, urapan di kepala Harun. Ya.
dan kejanggutnya dan turun berkat. Nah itu Anda tidak rukun, tidak bisa diberkati. Pasti ibu sering mendengar khotbah saya bukan? Ajarku diam, diam, diam. Dan Anda tidak bisa mengatakan kepada suami, baiklah aku pegang usaha ini, tapi syaratnya ya harus belajar firman. Loh, nggak bisa, ini nanti tidak natural. Ibu harus jadi contoh dalam perbuatan dan perilaku. Saya ngomong pada ibu ya, pada suami mungkin saya akan bicara begini. Kamu jadi suami tidak mengasihi istri sebagaimana mestinya. Dan lain-lain bisa saja. Tolong jangan disampaikan ya. Kata Pak Eras, kamu harus, tidak boleh. Tapi untuk ibu saya harus berkata, ibu itu dominan. Ibu mau mengatur. Suami juga keras kepala, tidak mau diatur. Sudah jadi berantakan. Ada istri dominan mau ngatur, tapi suami nurut. Jadi aman. Dan itu banyak yang begitu. Lalu orang berkata, wah DKI di bawah kekuasaan istri. Nah kalau suami memang kurang potensi, apa salahnya sih? Istri yang ngatur-ngatur. Tapi ini suami tidak mau diatur. Nah sekarang saran saya adalah, dan banyak bicara, bisnis yang ibu sebutkan ini tekuni lagi. Tekuni, ya. Terus beri bukti kesaksian yang baik dari ibu, ya. Nah saya sarankan ibu nanti tanya suami lagi mau nggak dibimbing oleh seorang pendeta, nanti akan dihubungi oleh kami, ya. Ibu sendiri kalau butuh seorang mentor yang usianya juga lebih tua beberapa tahun atau mungkin sama, kami akan kirim untuk ibu, ya. Ini ibu bukan orang jahat, ini ibu ini orang baik, ampun deh. Ya, ibu ini orang baik. Tapi ibu tadi itu dominan. Ibu nanti sakit. Sekarang belajar mengalah ya Bu. Oke, lebih dari ini Roh Kudus akan pimpin ibu. Karena ibu orang yang disayang Tuhan yang dipersiapkan masuk kerajaan surga. Tuhan memberkati. Oke deh. 0813 8226 dan seterusnya. Salam, mau tanya, kenapa Pak Iras dan tim selalu berbicara surga? Menurut saya surga itu adalah bonus, bukan hal yang harus dikejar. Yang harus dikejar adalah yang utamanya. Loh, yang utamanya apa? Jadi begini ya, kita berbicara surga itu bukan pembuangan yang nyaman. Surga itu tujuan. Arah kita harus ke sana. Makanya Paulus sering mengatakan soal surga, kalau aku suruh memilih, aku pilih ke surga. Tetapi untuk ke surga orang harus layak. Menjadi orang yang tidak bercacat dan tidak bercela. Hidup harus memiliki tujuan. Tujuan kita Tuhan dan kerajaannya. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Makanya harus dibicarakan terus. Nah ini sesatnya banyak orang Kristen hari ini, lupa kemana pulangnya. Justru kalau kita bicara surga itu kita tahu kemana kita pulang. Dan pulang itu indah. Orang yang tidak bicara surga itu lupa pulang. Ya, itu ya. Bukan hal-hal yang harus dikejar. Yang dikejar memang bukan surga itu sendiri, bukan. Tapi keberkenanan di hadapan Allah. Supaya kita layak masuk surga. Ya, saya kira itu jelas. Jadi kalau kita bicara misalnya, kok ngomongnya wisuda, gelar, atau pekerjaan, ya, bukan itu hal yang dikejar. Ya, itu menjadi tujuan utama kita dan untuk mencapai itu harus sekolah. Sekolah. Tapi orang kalau tidak bicara mengenai tujuan sekolah, ya bisa sembarangan sekolahnya. Karena tujuan kita surga, tidak ada yang najis bisa masuk ke sana, maka kita harus hidup suci hari ini. Ya, oke. Tapi jangan mengatakan bukan hal yang harus dikejar. Memang yang dikejar itu kesucian. Yang harus dikejar adalah yang utamanya. Loh, yang utamanya apa? Kesucian itu maksudnya. Oke. Tolong dengarkan khotbah saya. Saya tidak tiap hari ngomong surga juga. Gila kali tiap kali khotbah selalu surga.
Nah kan harus komprehensif. Tetapi ya the final destination kita, the only destination kita ya memang hanya surga. Oke. 0858 30 25 dan seterusnya. Salam, saya mau bertanya, ada pria yang sudah cerai dengan istrinya. Perceraian tersebut dikarenakan pria itu mengetahui bahwa istrinya sudah pernah menikah dan istrinya juga selingkuh. Menurut Bapak, apakah perbuatan pria tersebut adalah benar dengan menceraikan istrinya? Terus apakah si pria ini boleh menikah lagi? Cinta itu bukan dagang. Kalau cinta, biar istri pernah menikah, cinta saja. Dan istrinya juga selingkuh, nah. Bisa nggak diampuni kalau bisa diampuni? Bisa nggak dia berubah? Nggak main cerai saja, ini orang dagang. Kalau teruskan, ini rugi saya, dia pernah nikah, cerai lagi. Kesempatan, mungkin sudah bosan dengan wanita ini, cari wanita lain. Saya tidak bisa mengatakan salah atau benar karena saya tidak tahu kasus lengkapnya. Tetapi saya boleh menyuarakan satu kalimat ya. Belas kasihanilah wanita seperti itu. Ya, belas kasihanilah. Orang hidup kita singkat di dunia ini. Oke? Anda mungkin berkata, wah enak ngomong prakteknya sulit. Nah itulah yang diberikan Tuhan kepada Anda. Nah kalau Pak Era sendiri ngalamin begitu, ya pasti seperti yang saya katakan ini. Belas kasihani, jangan dendam. Tetapi memang tidak sesederhana ini. Maka harus tahu kasusnya secara lengkap. Tapi kalimat yang saya bisa ucapkan sekarang ini, belas kasihanilah wanita ini. Oke, 0881 4110 dan seterusnya. Oke, ini sudah pernah saya jawab ya. Ibrani 6:2, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Apa artinya pembaptisan? Pernah saya jawab. Saudara dengarkan di Abam sebelum-sebelumnya. Oke, 0813 7506 dan seterusnya. Shalom Mbak, saya Buntura Sihite dari Pekanbaru Riau. Menikah memiliki 4 orang anak. Saya sudah banyak mendengar khotbah-khotbah Bapak di YouTube dan Facebook. Bahkan saya sudah pernah bertanya di Abam episode 197 menit yang pertama. Terima kasih Pak sudah menyuarakan suara Tuhan. Begini Pak, saya mau bertanya Pak, 1 Petrus 3, 19-20. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mananya sedikit yaitu 8 orang yang diselamatkan. Tolong jelaskan. Yesus turun ke kerajaan maut itu bukan memberitakan Injil dalam arti supaya orang yang sudah mati bertobat, bukan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk mendeklar. Ya. Dalam bahasa aslinya keruxo, to proclaim. Jadi harus tahu, to proclaim ini artinya memproklamirkan. Karena Yesus datang ke dunia memang untuk menebus semua dosa manusia. Makanya orang-orang saleh yang dipenjara itu dibebaskan dan mereka dibangkitkan. Mereka bangkit dan masuk kota, tentu kota Yerusalem, dan orang melihat. Tapi pasti tidak mengenal kalau itu Abraham, Samuel, dan lain-lain. Dan menurut yang saya pahami, orang-orang saleh itulah 24 tua-tua yang ada di tahta yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Jadi memberitakan Injil maksudnya untuk menunjukkan bahwa Yesus telah mati dan menebus dosa manusia. Ya. Dosa manusia. Dan siapa yang pernah, orang-orang saleh yang pernah hidup, itu yang dibebaskan Tuhan. Maka itulah yang disebut kebangkitan pertama. Oke? Jadi bukan memberitakan Injil seperti untuk orang hidup ya, tapi memproklamirkan apa yang telah Yesus kerjakan di kayu salib. Supaya bisa membebaskan tawanan-tawanan. Oke. 0821 5706 dan seterusnya. Salam Pak Era, sebut saja nama saya NN. Ya.
perempuan usia 39 tahun dari Kaltim. Saat ini saya berada di Kalbar karena mengunjungi anak serta orang tua yang sudah 2 tahun tidak bertemu, dan karena bapak saya lagi sakit juga selama 2 bulan di Kalimantan Barat. Tiba-tiba suami minta pisah atau cerai. Ceritanya saya dan suami menikah sudah 5 tahun, dan saya sebelum menikah dengan suami sudah memiliki 3 anak dari suami terdahulu. Karena suami terdahulu selingkuh menikah dengan ART itu apa? Asisten rumah tangga kami. Selama 4 tahun saya mencoba bertahan tetapi saya memilih bercerai. Dan saya bertemu dengan suami yang sekarang duda memiliki 1 anak. Sejak pernikahan ini terjadi saya ikut suami pindah ke Kaltim karena suami kerja di Kaltim sedangkan anak-anak saya di Kalbar. Selama menikah saya harus diam-diam sembunyi-sembunyi kalau mau mentransfer uang buat anak serta orang tua saya. Karena saya kalau minta dengan suami menjawab, kan sudah ada bapaknya. Kadang hati saya sakit, tapi saya selalu ingat khotbah bapak, diam dan diam. Setiap saat dikatain dengan kasar selalu diam. Tapi terkadang saya nggak tahan dan saya menjawab, akhirnya bertengkar. Seringkali kalau bertengkar suami selalu mengusir saya, dan mungkin ini kesempatan dia untuk mengusir karena saya sudah di Kalbar. Sekarang suami minta cerai, saya bingung Pak Eras. Kalau saya dari awal sudah mengenal Pak Eras, mungkin tidak jadi begini dan tahu kebenaran yang sesungguhnya. Yang saya mau pertanyakan, suami saya ngajak bercerai, apakah saya harus terima keinginan dia untuk bercerai? Sedangkan kami belum bertemu lagi. Dan saya hanya ibu rumah tangga yang berpendidikan rendah. Saya sangat bingung Pak Eras. Oke. Ibu orang yang disayang Tuhan. Ibu pasti dibela Tuhan. Pasti dibela Tuhan. Ibu jangan merengek-rengek menolak perceraian itu. Ibu diam. Saya tidak tahu ini Anda ini pernikahan Kristen atau nikah bagaimana ya. Tapi Anda merengek-rengek juga percuma. Yang Anda lakukan diam. Pulanglah kembali ke Kalimantan itu, Kaltim. Lalu sampaikan bahwa Anda tidak mau cerai. Sampaikan Anda tidak mau cerai. Setelah itu Anda diam. Ya, kalau tetap mengusir, Anda sebaiknya pergi. Kalau di tempat itu Anda bisa mendapatkan perlakuan yang lebih menyakitkan. Ya, lebih menyakitkan ya. Ini kalau saran saya. Tetapi saya tidak tahu Tuhan bicara apa kepada Anda. Tapi yang pasti Anda datang mengatakan tidak mau cerai lalu diam. Udah jangan berdebat apa-apa. Katakan minta maaf kalau you salah, saya mau perbaiki sebagai istri, saya mau melayani sebagai istri dengan baik. Sampaikan itu ke dia. Tetapi kalau dia masih mengusir Anda, ya, Anda balik ke Kalimantan Barat. Soal nanti bagaimana Tuhan akan tolong. Ya. Anda disia-siakan, Anda ini orang Malang ini. Anda Malang ya. Tapi Anda pasti ditolong Tuhan. Pasti ditolong Tuhan. Oke, saya sedih mendengar hal ini. Tapi saya percaya Tuhan akan menolong Anda. Oke, lakukan apa yang saya katakan ini. Baik, puji Tuhan. Oke, ini untuk yang satu ini kalau nanti masih membutuhkan mentor, hubungi kami lagi, kami akan mementori Anda. Nah, ini orang lemah yang harus dilindungi nih. Ya. 08788869 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, hamba Tuhan yang saya teladani. Saya mau bertanya Pak tentang perempuan yang berzina di kitab Yohanes 7:53. Pertanyaan saya adalah, di manakah lelaki yang menjadi partner perbuatan zina tersebut? Mengapanya perempuannya saja yang dibawa kepada Yesus? Jadi sebenarnya kalau kita melihat di dalam cerita Alkitab, memang tidak semua diceritakan. Mungkin suaminya juga dipersoalkan, tapi yang penting di sini bagaimana sikap Tuhan terhadap wanita itu. Ya. Apakah di zaman tersebut laki tidak dihukum jika berbuat zina? Bisa dihukum. Kalau terbukti. Ya. Tapi di sini memang yang menjadi pokok masalah bukan si pria tersebut, tetapi sikap Yesus yang mengampuni dan mengatakan agar dia tidak berbuat dosa lagi. Ya. Juga mengajar orang-orang agar tidak menghakimi orang secara semena-mena. Saya pernah mendengar cerita tentang kebiasaan para rabi yang menulis di tanah
tentang kesalahan dan jenis hukuman yang akan ditetapkan. Ya, betul. Apakah ini yang juga diteruskan Tuhan Yesus? Besar kemungkinan itu. Tuhan Yesus menulis dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Jadi bukan yang dilakukan oleh wanita ini. Dia tulis dosa-dosa A, dosa B, dosa C, lalu berkata, siapa yang tidak punya dosa? Lempari dia. Nah, ternyata semua juga berdosa. Nah, kalau semua berdosa tidak boleh dong main lempar batu begitu. Kamu juga berdosa kok. Itu pelajaran penting yang kita harus tangkap. Adapun nasib laki-laki lain yang berzina dengan wanita ini ya, kita tidak tahu. Kita tidak tahu dan tidak dijelaskan. Jadi memang tidak boleh spekulasi. Saya juga tidak mau menjawab karena tidak ada keterangan yang jelas. Kalaupun kita tahu tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman kita. Karena bukan itu tema utamanya. 0813 6409 dan seterusnya. Salam Pak Eras. Ya. Saya Efriska dari Batam, 41 tahun, ibu rumah tangga. Saya mau bertanya bagaimana pendapat Bapak mengenai 1 Samuel 25, ayat 1-25. Benarkah roh orang mati bisa dipanggil kembali? Dan apakah itu benar rohnya Samuel? Mohon pencerahannya. Pada waktu itu Yesus belum turun ke kerajaan maut. Semua orang mati rohnya ditawan. Jadi roh yang keluar ini rohnya Samuel asli. Bukan roh lain. Kok bisa Pak? Tuhan melarang loh Pak. Ya Tuhan melarang bukan berarti roh gak bisa dipanggil. Karena memang semua orang mati sebelum Yesus mati di kayu salib. Itu dalam kekuasaan kuasa gelap yang ditawan itu. Kecuali Henok, Musa dan Elia. Maka tidak heran ketika Musa mati pun diperebutkan. Emangnya tubuhnya yang mau diperebutkan? Enggak, rohnya. Tapi Musa akhirnya diangkat Tuhan ya. Maka sampai sekarang kuburnya tidak pernah ditemukan. Walau ada catatan di Alkitab, ia dimakamkan di satu gunung. Tapi tidak pernah ditemukan. Karena memang Henok, Musa, Elia dan Musa diangkat hidup-hidup. Jadi ini roh Samuel yang benar. Roh Samuel yang benar, bukan roh orang lain. Ini roh Samuel. Tapi setelah Yesus mati, turun ke kerajaan maut, dia bawa semua tawanan ke surga. Nah itu sudah semua di surga, di Hades yang nyaman bersama Tuhan. Karena Yesus turun ke kerajaan maut, memproklamirkan kemerdekaan dari korbannya di kayu salib. Memproklamirkan kemerdekaan untuk orang-orang saleh, termasuk Samuel. Oke. 0812, 2416 dan seterusnya. Saya mau tanya bagaimana caranya kita menyembah Tuhan di dalam roh dan akal budi. Thanks Tuhan Yesus memberkati. Maksudnya menyembah Allah dalam roh. Ya. Aku menyembah dengan rohku, aku menyembah Allah dengan akal budiku. Dalam roh di sini artinya di dalam pimpinan Roh Kudus. Itu pasti Roh Kudus di dalam pimpinannya yang berhikmat. Kita bisa memiliki sentuhan langsung dengan Allah. Tetapi Allah tidak mengabaikan akal budi kita. Maka akal budi kita pun juga masih tetap sadar. Nah ini tidak bisa dijelaskan kecuali Anda mengalami. Nah saya sudah mengalami hal semacam ini waktu kita menyembah duka cita kita yang dalam terhadap beban-beban tertentu. Roh Kudus akan menaruh beban itu dan memimpin kita dalam doa. Tapi akal budi kita juga masih hidup, masih sadar. Dan akal budi ini juga bisa menjadi akal budi yang berjalan bersama dengan pikiran Roh Kudus. Amin. 0812, 2416 dan seterusnya. Selamat siang, saya mau bertanya. Ini siang buatnya. Oh udah ini tadi ya. Oh sama ya, sorry. 08572755. Oke. Salam Pak Erastus, saya dari Wonogiri, perempuan usia 30 tahun. Saya ingin bertanya, setelah menikah saya baru tahu jika suami saya mengidap bipolar yang termasuk kategori gangguan jiwa. Selama ini juga melakukan
gaslighting atau kekerasan psikologis kepada saya dengan berbagai ancaman. Pernah berkata bahwa dia sudah ateis dan tidak percaya Yesus, meminta untuk bercerai berkali-kali, namun keesokannya berubah lagi dan mengancam saya jika saya menceraikan dia. Mengancam akan memisahkan saya dan anak saya yang baru lahir tahun 2019 kemarin. Itu dilakukan berkali-kali ketika saya tidak menuruti keinginannya yang di luar kewajaran. Berkali-kali ingin mati, bunuh diri, tetapi besoknya berubah lagi. Tidak memati karena nanti saya akan bahagia. Saya konsultasi ke psikiater dan psikiater menyatakan bahwa memang bipolar seperti itu dan bisa berdampak kepada saya serta anak saya. Saya berpikir sebaiknya saya bercerai dan saya tidak akan menikah lagi karena jika masih ada ikatan pernikahan, dia akan merasa berat atas saya dan anak saya. Bagaimana menurut Bapak? Aduh, ini tidak bisa dipecahkan dalam satu kalimat ini. Saya tidak mengatakan silahkan cerai, tapi juga jalan terus. Nanti akan dihubungi saja oleh konselor wanita dan terus dibina supaya bisa diikuti tahap ke tahap. Memang hidup dengan pria seperti ini berbahaya sekali. Sampai titik tertentu bisa sangat membahayakan. You seperti berjalan dengan memegang kristal. Jangan kasar, jangan bertindak ceroboh, lebih banyak diam. Saudara, ya ibu, kamu harus, ini wanita ya, kamu harus seperti ngemong anak kecil. Iya, mau tidak mau. Saya tidak tahu dia kerja apa, lalu bagaimana. Ini tidak jelas sehingga saya tidak bisa menjelaskan. Nanti akan dihubungi oleh konselor wanita kami. Oke. 08524678 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, terima kasih atas Abam yang mirip tempat sharing Alkitabiah. Saya wanita single parent 47 tahun dengan 2 anak remaja. Suamiku sudah tutup usia tua tahun 2015, ya 6 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu seorang pendeta membutuhkan dana pembangunan gereja. Kebetulan saya mendapatkan kredit murah dari bank dan saya info ke pendeta tersebut. Mereka sukacita dengan jawaban doa Tuhan dan menyanggupi untuk membayar cicilan bulan ke bank. Cicilan 1 bulan ya ke bank. Jadi kredit diambil menggunakan nama saya tapi mereka yang cicil ke bank. Pembayaran lancar 3 bulan. Bulan keempat macet. Karena pakai nama saya maka saya berusaha membayarkan dulu sampai cicilan selesai 2 tahun. Beliau berjanji jika sudah ada dana akan membayar hutang tersebut. Hutang ini hanya saya dan pendeta. Hutang ini hanya saya dan pendeta dan istrinya saja yang tahu. Saat ini ekonomi pendeta tersebut sudah sangat baik. Berkat pelayanan online banyak mendapat donatur sehingga memperluas gereja. Beli mobil baru dan banyak menyumbang. Yang ingin saya tanyakan, apakah salah jika saya menagih hutang kepada beliau atau hamba Tuhan tersebut? Karena janjinya belum ditepati sehingga sekarang padahal beliau mampu bayar. Dilema bagi hati saya karena satu sisi prinsip keluarga diajarkan hutang adalah hutang dan harus dibayar. Sisi lain ada tanda tanya besar di hati mengapa pendeta pun sulit dipercaya jika menyangkut uang. Saya mohon maaf bila pikiran ini salah. Mohon Pak Eras bisa menolong saya mengambil keputusan. Yang saya tanya, Anda kekurangan nggak? Anda masih bisa hidup? Bisa makan? Jika Anda masih cukup, lupakan. Itu uang bukan hutang, itu dipakai untuk gedung gereja. You tidak akan menjadi miskin gara-gara uang Anda dipakai oleh pendeta itu. You nggak akan jadi miskin. Jadi menurut saran saya, Anda lupakan saja, anggap aja itu uang hilang. Jadi kalau nanti pendeta itu masih ingat, mau dipulangin, Anda juga doa, Tuhan aku terima enggak? Atau terima sebagian? Atau tidak diterima sama sekali? Itu nanti kalau uang itu dikembalikan. Kalau tidak, udah diam-diam aja. Tapi lebih dari ini tanya Roh Kudus. Saya tidak tahu ekonomi Anda kan. Kalau Anda sudah cukup, kenapa mesti diminta? Itu untuk Tuhan kok. Jangan ngitung sama Tuhan ya. Jangan berhitung. Oke? Sampai jumpa. Tuhan memberkati.